Hai teman-teman, thank you ya udah pilih materi pembelajaran ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free aja untuk kirim di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung daftar bimbel di IG Class. Nah, jangan lupa ya untuk like and subscribe. Let's educate in integrity, enjoy learning! Kita lanjut. Ya, kalau di makro kita selalu akan mengawali dengan yang namanya circular diagram flow. Simpelnya di sini kita punya 4 yang kita sering sebut pelaku ekonomi. Ya, 4 pelaku ekonomi itu ada apa aja? Ada konsumen, ya, ada produsen, ada government atau pemerintah, dan ada luar negeri, ya, ada foreign. Nah, 4 pelaku ekonomi ini ya punya perannya masing-masing. Oke. Nah, mungkin kita bakal bahas dulu tentang 3 yang atas ya, konsumen, produsen, and government. Kalau luar negeri nanti terakhir-terakhir. Tapi paling simpel tuh luar negeri, di mana luar negeri itu intinya interaksinya adalah ekspor dan impor gitu ya, ekspor dan impor. Oke. Kita mulai dari konsumen ya. Simpelnya konsumen itu dia yang butuh untuk konsumsi kan, konsumsi barang dan jasa, ya konsumsi barang dan jasa. Jadi dia konsumsi barang dan jasa untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang produksi barang dan jasa siapa? Pasti produsen. Ya, jadi produsen itu dia sebagai penjual untuk barang dan jasa, ya, atau kita sering sebutnya supplier, ya, supplier dari goods and service. Nah, kalau dari konsumen, dia yang butuh untuk beli barang dan jasa, atau kita sebut demander of goods and service, gitu ya. Nah, sekarang untuk si produsen ini berproduksi, ya, untuk berproduksi dia butuh yang namanya input, atau kadang sering kita sebut faktor produksi, ya, faktor produksi. Nah, dengan adanya input ini, ya dia baru bisa berproduksi. Contohnya apa? Contohnya bahan baku, tenaga kerja gitu-gitu ya. Nah, yang punya input itu siapa? Yang punya input adalah rumah tangga konsumen, ya. Yang punya input adalah konsumen. Jadi konsumen ini menjual faktor produksi ke pasar faktor produksi yang akhirnya dibeli oleh produsen untuk produksi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara garis besar teman-teman, di sini kita punya 2 pasar. Ya, ada pasar faktor produksi dan pasar barang, gitu ya. Di mana demander and supplier-nya itu kebalikan. Kalau pasar faktor produksi, yang supply itu adalah konsumen, yang demand adalah produsen. Kalau barang kebalikannya, yang supply adalah produsen, yang demand adalah konsumen. Oke. Ini panahnya seperti itu. Nah, konsumen sendiri ya dapat apa dari menjual input? Dapat yang namanya balas jasa atas faktor produksi. Ya. Di mana dia dapat biasanya bentuknya pendapatan. Contohnya kalau kalian kerja, kalian digaji kayak gitu. Nah, produsen dapat uang dari mana? Dapat balas jasa dari mana? Ya, dapat pendapatan dari mana? Ya, dari jual barang dan jasa. Jadi makanya istilahnya ya uangnya kayak muter-muter gitu aja, gitu ya, circular diagram flow. Nah, terus what about government? Gimana dengan pemerintah? Pemerintah tugasnya apa? Mostly tugasnya adalah sebagai regulator. Ya, kalau kita bicara pemerintah, paling dekat adalah ngomong tentang subsidi dan pajak. Ya, jadi nanti di bab 2 kita akan belajar tentang eksternalitas. Nah, eksternalitas itu bisa diselesaikan salah satunya oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan menetapkan subsidi, dengan menetapkan pajak, gitu ya. Tapi intinya adalah government sebagai apa sih? Sebagai regulator. Ya. Oke. Oke, kita lanjut aja. Nah, tadi kalau kita udah ngomong tentang faktor produksi gitu ya, faktor produksi
biasa dibagi jadi 4. Ya. Tapi kadang ada juga yang bagi jadi 5, teman-teman. Ya, tergantung dosen kalian membaginya jadi berapa. Nah, 4 itu apa aja? Kalau kita ngomong 4, ya, kalau aliran ekonomi klasik ngomongnya 4, ada land, labor, capital, and skill. Nah, kalau ada yang ngomong 5, atau yang aliran ekonomi yang baru, gitu ya, ada yang namanya teknologi. Gitu. Teknologi. Ya, jadi kalau 4 ya land, labor, capital, and skill. Kalau ada 5, land, labor, capital, skill, and technology. Nah, land ini biasa penjelasan paling simpelnya adalah kita ngomong ini sumber daya alam, gitu ya. Jadi contoh bahan baku, tanah, gitu-gitu ya, tempat buat kita produksi, nah itu land. Labor ini kita bisa bilang adalah buruhnya atau sumber daya manusianya, yang kerja. Capital ini adalah simpelnya barang modal. Contohnya barang modal itu apa? Kita mau bedain barang modal sama bahan baku ya. Contohnya gini, teman-teman bikin meja nih. Kita bikin meja kayu. Di meja kayu itu teman-teman butuh alat, gitu ya. Contohnya hammer, ya palu, paku, gitu-gitu ya. Gergaji. Nah, gergaji, palu itu tadi masuk barang modal. Ya, kalau teman-teman pakai mesinnya tuh masuk barang modal atau capital. Sedangkan sumber dayanya atau bahan bakunya adalah kayunya tadi, gitu ya. Jadi itu bedanya antara capital and let's say land. Nah, terakhir adalah skill. Skill apa? Skill entrepreneur. Jadi faktor produksi itu nggak cuma bisa land, labor, and capital. Tanpa adanya orang yang mau mengelola, maka nggak bisa dapat suatu perusahaan nggak bisa dapat profit. Balik lagi mungkin ke perusahaan. Perusahaan itu goalnya apa sih? Untuk dapat profit, ya. Oke. Nah, yang kelima, ya yang mungkin cukup baru gitu ya, teknologi. Di mana teknologi kalau semakin berkembang, maka produksi kita juga kita seringnya bilang semakin efisien, gitu ya. Oke, semakin efisien suatu produksi. Oke, next adalah tentang production possibility curve, gitu ya, atau bahasa Inggrisnya kurva kemungkinan produksi. Ada yang nyebutnya kadang production possibility frontier, ya intinya sama aja. Oke, kita bahas dulu dari sumbunya mungkin ya. Kalau grafik kita harus tahu sumbunya. Sumbunya production possibility itu adalah 2 barang, gitu ya. Berapa unit dari barang yang bisa kita produksi. Contoh di sini kita punya TV, and kita punya computers. Ya, berarti ini asumsinya di suatu negara atau suatu perekonomian gitu ya. Negara tersebut bisa produksi either TV atau komputer, di mana cara bacanya gini teman-teman. Kalau dia produksi 5 TV, ya, dia bisa produksi 14 komputer. Oke. Atau kalau dia produksi 0 TV, dia bisa produksi 15 komputer. Kalau dia produksi 12 TV, ya, ini titik-titiknya ke titik D, dia bisa produksi 9 komputer, maksimal 9 komputer. Ya, jadi kalau 12 TV maksimal 9 komputer. Pertanyaannya, apakah dia bisa produksi lebih dikit gitu ya? Let's say dia produksi 12 TV tapi cuma 5 komputer di sini. Ya. Di titik A, B, C, D, E, F, titik G. Ya. Pertanyaannya apakah bisa produksi di titik G? Jawabannya bisa. Ya. Jawabannya bisa produksi di G. Tapi itu adalah produksi yang nggak efisien. Artinya efisien ini apa sih? Artinya efisien adalah dia itu menggunakan seluruh sumber dayanya dengan maksimum. Oke. Jadi asumsi kita di sepanjang kurva production possibility curve adalah 1, dia pakai full capacity atau
dia menggunakan resource seefisien mungkin. Ya, dia pakai sumber dayanya efisien. Contoh nih, kita misalnya punya 10 orang. Ya, bisa produksi 12 TV, 5 komputer, tapi akhirnya kita cuma produksi 12 TV dan 9 komputer. Tapi akhirnya kita produksi di titik G, 12 TV dan 5 komputer. Akhirnya kita ada satu orang yang nganggur. Ya. Nah, itu artinya kita nggak efisien. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah sumber daya kita terbatas. Asumsi di sepanjang kurvanya ini. Kalau sumber daya nggak terbatas, dia bisa produksi sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah teknologi kita fix. Kenapa kok teknologi fix? Kalau teknologinya berubah, kurvanya akan geser. Oke. Nah, penjelasannya adalah harusnya ada di sini. Oke, belum ada. Nah, kalau teknologi kita bertumbuh, gitu ya, kurva kita itu bakal geser kayak gini. Ya, semakin ke kanan. Semakin ke kanan. Oke. Nah, itu kalau teknologinya bertumbuh. Kita bisa produksi lebih banyak dengan sumber daya yang tetap. Nah, yang kedua, yang keempat adalah 2 barang. Asumsinya kenapa cuma 2 barang? Karena buat lebih mudah aja untuk analisa gitu ya. Kalau misalnya 5 barang, sumbunya harus ada 5. Oke. Nah, jadi titik G ini, ya titik G ini kita sebut apa? Kita sebut dia inefficient point, atau poin di mana produksi suatu negara, ya kalau ini negara gitu ya, suatu negara itu nggak efisien. Atau kita bisa sebut bahwa masih ada idle capacity, kapasitas yang nganggur. Ya. Nah, kalau di sepanjang kurvanya itu asumsinya adalah dia full capacity atau dia efisien, nggak ada kapasitas yang nganggur. Nah, sedangkan kalau di luar kurvanya itu yang ini ya. Ya, sepanjang ini ya. A, B, C, D, E, F gitu. Ya, ini kurvanya. Kalau di luar, misalnya di titik H di sini, ya di titik H di sini, maka ini kita sebut impossible point. Atau kadang kita sebutnya unattainable. Unattainable. Nggak bisa kita capai. Kenapa? Karena sumber daya kita tuh belum sampai segitu. Ya, kita belum bisa mencapainya. Atau teknologi kita itu kurang maju. Gitu. Oke. Nah, oke. Kita melihat apa efek economic growth terhadap BPC. Nah, kalau kita ngomong economic growth dulu ya, teman-teman kan mungkin udah belajar tentang GDP ya. Oke, simpelnya economic growth itu apa? Economic growth adalah di saat GDP kita bertumbuh. Nah, GDP kita bertumbuh artinya apa? Simpelnya adalah kita bisa produce lebih banyak barang, gitu ya. Produce more goods gitu. Kita bisa produksi lebih banyak barang. Nanti kalau lebih dalamnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi intinya adalah kalau adanya economic growth itu menunjukkan bahwa kurva PPC kita bergeser. Ya dari awalnya ya mungkin awalnya kan A, B, C, D, E, geser ke A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Ya yang ini. Garis kedua. Nah, kalau bergeser gitu, akibatnya apa? Misalnya nih, di titik F. Ya, di titik F di sini. Awalnya itu unattainable, awalnya itu impossible, awalnya itu nggak tercapai. Tapi karena kurvanya geser, economic growth, adanya pertumbuhan ekonomi, sekarang tercapai, sekarang attainable. Ya, jadi seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, oke. Terakhir di bab ini ya, terakhir adalah tentang opportunity cost. Gitu ya. Dari tadi kita bicarain opportunity cost. Nah, kita mau bahas bentuknya PPC nih. Kalau dari tadi teman-teman lihat, gambar PPC itu selalu melengkung gitu ya, selalu melengkung. Selalu gambarnya kan nggak kelihatan ya. Gini ya. Kita sering sebutnya cekung.
terhadap origin. Ya. Cekung terhadap origin. Origin itu mana? Origin itu titik nolnya. Ya. Origin. Titik nolnya. Dia cekung terhadap origin. Kenapa kok cekung? Karena sebenarnya bentuk bentuk PPC ini dipengaruhi oleh opportunity cost-nya. Gitu ya. Oke. Mungkin aku mau tambah mau gambar di Word. Bentar, aku share screen. Atau di whiteboard sini saya nggak apa-apa. Udah muncul. Nah, oke. Jadi kita kan punya nih bentuk seperti ini. Ya, agak jelek ya semua. Oke, bentuk PPC yang ini, yang kita sering sebutnya cekung terhadap origin, atau kita sering bilang dia outward. Ya, mungkin aku langsung kasih gambarnya sih ya. Sebentar. Biasanya ada di sini. Outward. Ini ya. Oke. Nih. Nah, biasa kita punya yang bentuknya kayak gini, yang dia cekungnya, bentar aku besar, cekungnya ke arah originnya, gitu ya. Nah, oke, ini 0, titik 0, dia cekung seperti ini. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Karena di sini kita bisa bilang bahwa opportunity cost-nya, ya, opportunity cost dalam memproduksi satu barang terhadap barang lain itu increasing, ya, atau namanya increasing opportunity cost. Aku share entire screen aja, ya. Nih, increasing law of increasing opportunity cost. Jadi bentuknya dia melengkung seperti itu karena increasing opportunity cost. Nah, kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari sini, di mana ya, di mana misalnya ya di sini kita punya dua produk, ada wine, ada cotton, ya. Waktu kita produksi misalnya di titik A, ya di titik A, sini kita memproduksi sekian wine dan sekian cotton, gitu ya. Nah, waktu kita mau switch, ya kalau kita mau nambah wine, kita mau nambah cotton, misalnya dari titik A ke titik B sini, kita kan harus kurangi wine dari C ke D di sini. Kita harus kurangi. Nah, kenapa kita harus kurangi? Balik lagi karena sumber daya kita udah kita pakai secara maksimum. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa kok dia namanya increasing opportunity cost. Ya, jadi waktu kita menambah cotton, ya kita ngurangi wine-nya segini. Ya, untuk menambah cotton segini. Tapi semakin kita tambah cotton lagi, ya ini kan kira-kira ya besarnya sama nih, yang ini ke sini sama ini ke sini. Kita harus mengurangi wine lebih banyak, gitu ya. Itu namanya increasing opportunity cost, di mana kita menambah cotton dengan jumlah yang sama. Mungkin daripada bingung gitu ya, aku kasih angka di sini. Nih, misalnya ini 1, 2, 3, 4. Di sini 4, 8, 10, gitu ya. Jaraknya kan kira-kira segitu. Waktu kita mau nambah 2 jadi 3, kita cuma kurangi cotton sebesar 2. Tapi waktu kita mau nambah 3 jadi 4, kita kurangi sebesar 4. Gitu ya. Kan opportunity cost-nya semakin tinggi. Ingat lagi, opportunity cost apa? Potential gain, atau sebenarnya kita kehilangan apa sih karena kita memilih alternatif lain. Alternatif lainnya di sini apa? Alternatif lainnya adalah kita memilih untuk produksi lebih banyak cotton. Oke. Sampai di situ teman-teman paham? Mungkin kalau paham
bisa kirimkan reaction. Jadi itu increasing opportunity cost. Makanya bentuknya cekung. Oke, paham ya? Mungkin ya sekarang kita lihat yang kebaliknya. Ya. Nah, ini aja. Ya, biar gambarnya nggak susah. Nah, oh ini kurang jelas ya. Oke. Ya. Oke, jadi kalau tadi kita udah bahas yang increasing opportunity cost. Nah, sekarang kita mau bahas yang kebalikannya, yang decreasing opportunity cost. Bentar, ada yang lebih jelas? Nah, ini. Oke. Ya. Decreasing opportunity cost itu konsepnya kebalikannya aja, teman-teman. Jadi, di mana? Oke. Misalnya kalau kita mau menambah ini ya, kita mau berry atau kan tadi kita lihat sumbu X-nya ya. Kita simpelkan aja. Di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau di sini kita menambah kita mau menambah, misalnya kita nambah rabbit gitu ya, kita nambah rabbit, di gambarnya mungkin kurang jelas, tapi simpelnya adalah kebalikannya. Kalau di sini kita harus nambah barrels-nya semakin lama semakin banyak. Nah, kalau di sini sebenarnya barrels-nya semakin lama semakin sedikit ya, karena teman-teman mungkin bisa bandingin yang ini sama yang ini. Ya. Yang A sama yang B. Yang B ini lebih kecil, semakin lama semakin sedikit. Gitu. Decreasing opportunity cost. Nah, simpelnya sebenarnya kenapa sih kok kita ada increasing sama decreasing opportunity cost? Simpelnya adalah kalau yang increasing opportunity cost berarti sumber dayanya ini atau dua barang ini sebenarnya inputnya itu bedanya cukup jauh. Misalnya berry sama rabbit gitu ya. Oh, semakin banyak rabbit yang kita bikin, ya semakin banyak kita pelihara rabbit, kita itu harus buang semakin banyak berries. Nah, kalau yang decreasing itu penjelasannya kebalikannya. Resource-nya ini dua-duanya semakin mirip, gitu ya. Jadi kita bisa produksi berry semakin banyak, dengan adanya berry itu tadi, tumbuhan berry-nya semakin banyak, kita bisa pelihara rabbit lebih banyak. Gitu. Jadi bedanya adalah di balik lagi di opportunity cost-nya. Nah, ini yang increasing, ya intinya yang bentuknya seperti ini adalah yang increasing, ini adalah yang decreasing opportunity cost. Nah, ada nggak yang bentuknya konstan? Ada, ya yang bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya ya kalau ini increasing, ini decreasing, berarti yang ini adalah yang constant opportunity cost. Biasa kita yang pakai yang mana? Biasa kita pakai yang ini sih gambarnya, ya. Tapi nggak menutup kemungkinan gambarnya seperti ini. Oke, sampai di sini teman-teman jelas? Ada yang mau bertanya? Mungkin kalau jelas bisa ya send reaction lagi, biar aku tahu teman-teman udah jelas. Oke, mana ya? Kecepatan jelasnya harusnya enggak ya? Oke. Nah, itu tadi bab 1 gitu ya, tentang ini ya, tentang opportunity cost, tentang bentuknya PPC. Jadi, kenapa bentuknya seperti itu? Karena adanya law of increasing opportunity cost. Kalau bentuknya kebalikan, ya berarti karena dia punya decreasing opportunity cost. That's it. Nah, next kita mau bahas chapter 2, gitu ya. Kita mau bahas tentang externalities, public goods, gitu ya.
Kita mau bahas itu. Oke, kita lanjut aja. Oke, teman-teman. Mungkin kita awali dulu dengan pertanyaan gitu ya. Kira-kira apa bedanya private goods, apa bedanya public goods nih? Mungkin ada yang bisa jawab? Kalau mungkin teman-teman nggak mau jawab di everyone, tulis aja di chat ke personal gitu ya. Mungkin ada yang tahu bedanya private goods, public goods? Mungkin di kelas sudah sempat dibahas. Oke, jadi mungkin kalau kita mau melihat government gitu ya, kita mau melihat perekonomian, kita bisa lihat dua jenis barang ini gitu ya, sangat bertolak belakang. Tolak belakangnya gimana? Private goods. Contohnya di sini aku kasih handphone gitu ya. Handphone kalian itu adalah contoh private goods. Kok bisa? Karena dia punya dua karakteristik, teman-teman. Jadi kalau mau lihat private goods, mau lihat public goods, nanti ada lagi club goods, common resource, itu kita bisa lihat dua karakteristik yang dia miliki. Ya, kalau private goods itu satu, kita itu kalau pakai, ya orang lain tuh nggak bisa pakai. Ya, kita kalau pakai orang lain nggak bisa pakai, karena kan punya kita nih, handphone kita sendiri. Karakteristik yang kedua adalah kalau kita mau pakai, ya kita mau pakai handphone, kita harus beli handphonenya. Kalau kita nggak beli handphonenya, kita nggak bisa pakai handphone, gitu ya. Jadi simpelnya itu. Kebalikannya, misalnya dengan let's say jalan raya yang besar, bukan jalan tol ya, jalan raya. Jalan raya itu adalah public goods, gitu. Semua orang boleh pakai jalan tersebut. Mau dia bayar pajak, mau dia nggak bayar pajak, terserah. Yang penting semua orang bisa pakai. Nah, jadi simpelnya adalah private goods itu limited gitu ya. Orang yang beli yang bisa pakai, kalau kita pakai orang lain nggak bisa pakai. Kalau public goods kebalikannya, mau dia bayar, mau dia nggak bayar, dia bisa pakai, dan kita nggak bisa mencegah orang lain buat nggak pakai. Gitu. Yes, that's the difference. Nah, oke, jadi kalau kita istilahnya ya di ekonomi itu, karakteristik itu tadi disebut rival and excludable. Ya, rival, excludable. Kebalikannya, non-rival, non-excludable. Jadi private goods itu punya dua karakteristik yang distinct gitu ya. Ada rival, ya kalau dia udah dikonsumsi orang lain nggak bisa konsumsi, atau kalau simpelnya mungkin bahasa lebih ekonominya adalah kalau kita mengkonsumsi utility atau nilai guna atau manfaat, benefit yang diterima orang lain itu berkurang. Itu rival, gitu ya. Contoh nih, teman-teman makan Subway gitu ya, kan lagi rame nih Subway mau buka. Makan Subway sandwich gitu ya. Kalau teman-teman udah makan, orang lain nggak bisa makan. Because it's yours gitu, teman-teman yang beli. Nah, terus contoh kedua, karakteristik yang kedua adalah excludable. Ya, excludable itu artinya kita bisa exclude orang lain. Ya, simpelnya adalah kita kalau beli baru bisa konsumsi Subway, gitu ya. Gitu. Excludable and rival. Ya. Nah, kalau public goods itu dua-duanya non-rival, non-excludable. Jadi kita nggak bisa mencegah orang lain buat dapat, let's say, contohnya di sini pertahanan nasional, ya. Kita nggak bisa cegah orang lain untuk nggak dilindungi oleh Tentara Nasional Indonesia. Kita nggak bisa cegah orang lain buat lewati jalan raya, gitu. Terus yang kedua, kalau orang lain menikmati pertahanan nasional, itu nggak akan mengurangi benefit atau manfaat kita. Kita tetap menikmati benefit yang sama, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bagi berdasarkan matriks, gitu ya, rival, non-rival, excludable, non-excludable, kita akan punya 4 jenis barang. Ya. Nah, tadi barang yang pertama ada yang namanya private goods. Barang yang kedua ada yang namanya public goods. Ya, atau ya kadang kita sebutnya collective goods. Barang umum gitu ya, simpelnya gitu. Nah,
ada 2 tambahan lagi gitu ya, yang dia rival tapi non-excludable, ya itu kita sebutnya common goods, atau kadang kita sebutnya common pool, atau common pool resource, common resource gitu ya, ininya sama. Dia rival tapi non-excludable. Oke. Tapi ada juga yang excludable but non-rival, atau yang kita sebut club goods, atau kadang sebutannya artificially scarce good gitu ya. Ya, ya kadang kita sebutnya club goods. Istilahnya banyak gitu ya, tapi simpelnya lihat excludability sama rivalry-nya. Oke, kalau yang private sama public jelas gitu ya, soalnya non-non, satunya rival and excludable. Kita mau bahas dulu yang common goods. Yang common goods ini gimana? Yang common goods ini contohnya common resource tuh contohnya fisheries gitu ya, forest. Contohnya gini, kalau ada hutan yang nggak dilindungi, ya, hutan yang dilindungi itu adalah common goods, di mana orang itu bisa nebang pohon tanpa perlu bayar izin nebang pohon. Oke, ya. Terus rivalnya gimana? Rival kalau kita udah nebang satu pohon ya orang lain nggak bisa nebang pohon yang sama. Kalau kita udah gundulin satu hutan ya hutan itu sudah tidak memberikan manfaat bagi orang lain, gitu. Ya. Atau contoh lain, let's say ini kalian melihara kambing gitu ya, kambing, domba, sapi gitu ya, kan mereka butuh grass, butuh apa? Rumput. Nah, rumput tadi, misalnya kita ada padang rumput. Padang rumput itu adalah common goods, di mana kalau padang rumput itu nggak ada yang punya, ya kita nggak bisa mencegah orang lain buat ngasih makan sapinya di situ. Tapi setelah orang lain ngasih makan sapi di situ, rumputnya gundul kan, kita nggak bisa ngasih makan sapi kita. Itu adalah common goods. Nah, beda kalau misalnya lahan hijau tadi atau padang rumput tadi itu punyanya private, punyanya orang. Setiap mau masuk harus bayar. Nah, kalau setiap mau masuk harus bayar, misalnya bayar tiket masuk buat feed sapinya, berarti itu excludable and rival. Berarti itu masuk private goods. Jadi sebenarnya barang yang sama itu bisa masuk ke 2 kategori, teman-teman. Tergantung gimana perlakuannya. Ya. Misalnya nih, jalan raya sama jalan tol itu kan mirip-mirip ya. Tapi sebenarnya barangnya tuh beda, teman-teman. Dimana kalau jalan raya, itu kita nggak bisa cegah orang lain yang nggak bayar untuk masuk. Non-excludable, that's why it's public goods. Tapi kalau jalan tol, orang tuh harus masuk dulu. Harus bayar dulu untuk bisa pakai dan masuk. Jadinya excludable. Gitu ya. Jadi barang yang kira-kira mirip, tapi bisa beda kategori nih. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas private, kita udah bahas common goods, kita udah bahas public, yang belum ini, club goods. Ini kebalikannya dengan common goods ya. Kebalikannya gimana? Dia excludable tapi non-rivalry. Nah kalau excludable tapi non-rivalry, contohnya gini. Contohnya di sini ada cable TV, ya. Kayak ini TV kabel itu. TV kabel itu kan gini, teman-teman kalau mau pakai harus bayar langganan, harus bayar subscription. Ya. Nah, tapi mau yang pakai 10 orang, mau yang pakai 1000 orang, mereka bisa menikmati benefit yang sama. Misalnya nih, provider internet, ya kita samarkan aja ya, provider internet Indah, gitu ya, provider internet namanya Indah ini memberikan paket gitu ya, 10 channel. 10 channel. Kita bisa bayar dengan let's say 100.000. 10 channel 100.000. Nah, mau yang langganan 10 orang, mau yang langganan 1000 orang, tetap aja kita bisa nonton 10 channel ini tadi gitu. No problem. Nah, itu yang kita sebut non-rival. Konsumsi orang lain itu nggak mengganggu konsumsi kita. Oh ya, mungkin konsep tentang konsumsi dulu ya.
konsumsi itu nggak harus makan, teman-teman. Kita pakai barang, kita pakai baju, itu juga sebutannya konsumsi. Jadi kalau kita ngomong konsumsi, itu bisa jangka panjang dan jangka pendek. Gitu ya. Tergantung barangnya, durable atau non-durable. Gitu. Oke, jadi itu mungkin 4 jenis barang gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan arrival and excludability. Next, kalau kita ngomongin tentang pasar, tentang market, ya ada yang namanya market failure, ya kegagalan pasar. Oke, market failure ini sebenarnya ada banyak, teman-teman. Di bukunya sendiri, ya, di bukunya sendiri, market failure itu terjadi karena beberapa hal, gitu ya. Ada terjadi karena adanya public goods, ada yang terjadi karena adanya externality, ini masih kelihatan ya. Dan ada yang terjadi karena adanya information failure, gitu ya. Tapi mungkin kita akan lebih fokus ke market failure karena adanya externality, karena adanya alokasi yang nggak efisien, gitu ya. Oke, simpelnya market failure itu apa? Ya, simpelnya market failure itu adanya inefisiensi di dalam pasar. Ya, jadi kita balik lagi ya ke pasar. Pasar atau market itu diyakini sebagai sesuatu yang paling efisien. Jadi misalnya gini, efisien tuh gimana? Misalnya pembeli itu mau beli harganya 10.000. Penjual mau jual harganya 10.000. Nah, ini kita sebut efisien. Kenapa? Karena pembeli sama penjual ketemu di tengah-tengah gitu ya. Oke. Lain lagi, contoh, pembeli itu produksi sekian, penjual mau beli sekian. Nah, itu efisien gitu ya. Jadi sebenarnya sistem ekonomi yang paling efisien, ya kalau kita balik lagi, sistem ekonomi yang efisien, itu adalah sistem ekonomi pasar. Ya, market economic system. Jadi kalau kita mau yang paling efisien, sebenarnya serahin aja ke pasar. Nah, tapi ada beberapa kondisi di mana pasar itu nggak efisien. Pasar itu gagal atau market failure. Jadi market failure ini adalah di saat pasar tidak efisien. Ya, pasar nggak efisien. Itu market failure. Nah, efisiensi ini karena apa? Kok nggak efisien? Karena alokasi resource-nya nggak efisien. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya. Kita bisa over allocate atau under allocate. Ya, over atau under allocate. Gitu. Jadi market failure tuh terjadi karena apa? Aku sebutin beberapa aja ya. Karena adanya public goods, karena adanya externality, karena adanya imperfect information, karena adanya juga altruism goods gitu ya, barang-barang seperti itu. Oke. Intinya adalah adanya inefisiensi. Nah, kalau kita breakdown lagi, market itu kita bisa bagi jadi dua. Gitu ya, ada demand, sisi demand side, dan ada sisi supply side. Gitu, demand side, supply side, market failure. Simpelnya kalau dari demand side, ya, demand itu simpelnya gini. Kalau ada saat yang tidak memungkinkan untuk charge konsumen untuk suatu barang. Ya. Contoh, public goods. Ya. Kita sebagai pengguna public goods, kita sebagai konsumen public goods, kita itu tidak di charge atau tidak diharuskan untuk bayar public goods tersebut. Ya, nggak harus bayar public goods tersebut. Ya, contohnya jalan raya tadi, teman-teman nggak harus bayar dan nggak dipaksa bayar oleh pemerintah. Nggak memungkinkan juga untuk memaksa bayar. Itu demand side market failure. Nah, kalau satunya ada supply side market failure, gitu ya. Nah, supply side market failure ini terjadi kenapa? Terjadi karena beberapa hal gitu ya. Satu, waktu perusahaan itu nggak membayar secara penuh cost yang terjadi saat proses produksi. Jadi proses produksi itu sebenarnya ada hidden cost tadi itu. Ada cost yang seharusnya dibayar perusahaan tapi nggak dibayar. Atau
kita kadang ada alasan kedua, yaitu biaya-biaya tadi itu, hidden cost itu, biaya eksternal tadi itu nggak tercerminkan di kurva supply atau kurva penawaran. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu tentang market value? Sebentar. Oke, tadi kita sampai sini ya, sampai demand side, sampai supply side gitu ya. Jadi secara garis besar market failure, karena kita ngomongnya market ya, pasti kita ngomong dari sisi demand and supply. Demand-nya adalah di saat tidak mungkin untuk konsumen itu kita charge barang, ya, misalnya contohnya tadi public goods, atau supply side nih, bila saat perusahaan itu nggak membayar secara full, atau sebenarnya waktu cost-nya yang benar-benar terjadi itu nggak tercerminkan di kurva supply atau penawaran. Contohnya nanti kita sebenarnya bisa lihat di eksternalitas. Gitu. Nah, itu kan tadi kalau nggak efisien. Kalau efisien harusnya gimana? Nah, kalau efisien harusnya kalau dari sisi demand ya, kurva demand atau kurva permintaan itu harusnya menggambarkan kesediaan membayar dari si konsumen. Kurva supply menggambarkan atau menunjukkan, seharusnya menunjukkan seluruh biaya dari produksi. Nah, maksudnya tadi biaya-biaya ada yang nggak masuk ke dalam atau nggak diperhitungkan tuh gimana sih? Contohnya gini. Ada nggak contohnya? Oke, nggak ada. Contohnya gini, teman-teman produksi apa ya? Produksi baterai deh, ya. Aku taunya baterai ya. Produksi baterai pakai bahan kimia, butuh nikel gitu ya. Nikel diolah pakai bahan kimia. Ternyata cost-nya adalah let's say 10 juta. 10 juta. Cost untuk produksi baterainya. Tapi ternyata bahan kimia yang teman-teman pakai buat produksi baterai tadi itu dibuang ke sungai. Ya, sungai di sebelahnya pabrik gitu. Sungai sebelah pabrik. Nah, waktu dibuang banyak ikan yang mati. Ternyata untuk membersihkan sungai tadi butuh uang sebesar 5 juta. Ya, kita bisa bilang bahwa yang 10 juta ini cost aslinya kan, jadi kalau penjual menjual barangnya pasti melihat dari 10 juta yang tercermin ini. Di mana ini tercermin dari kurva supply. Kurva supply kan menggambarkan cost dari produksi, dari produsen. Nah, tapi produsen yang nggak ikut mempertimbangkan yang 5 juta tadi yang untuk membersihkan apa tadi, sungainya. Gitu. Nah, ini yang menunjukkan kenapa ada kadang biaya-biaya yang nggak seluruhnya tuh diperhitungkan semua. Dampaknya kemana? Dampaknya bukan ke private, tapi ke sosialnya, ke let's say masyarakat di sekitar sungainya itu tadi. Yang awalnya mau mancing, ikannya mati semua. Gitu. Ya, jadi efisien market harusnya sudah menggambarkan seluruh cost dari produksi di kurva supply. Gitu ya. Hai teman-teman, thank you ya udah pilih materi pembelajaran ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free aja untuk kirim di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung daftar bimbel di IG GI Class. Nah, jangan lupa ya untuk like and subscribe. Let's educate in integrity, enjoy learning!